Oke, balik lagi bersama saya Andrew Silvianto di Kopi Talk Show, man. Oke, di sini kita mengundang salah satu bintang tamu yang memiliki salah satu kedai kopi di daerah Yogyakarta. Udah deh, tanpa ini basa-basi panjang, langsung saja kita invite bintang tamunya yaitu Tara. Halo semua. Halo. Langsung perkenalan diri deh, Mas. Oke, thank you nih Mas sudah diajak ngobrol-ngobrol di sini dan sekaligus sebagai bintang tamu. Ya kan? Jadi pertama perkenalin nama saya Aswar Umar. Saya adalah salah satu pemilik toko kopi shop, kedai kopi shop di Jogja. Itu bertempatan di Kota Gede. Apa sih nama kopi shop Anda? Nama kopi shop saya sendiri itu Garis Nol. Garis Nol. Iya. Garis Nol ya. Garis Nol itu motivasi untuk membuat nama Garis Nol itu apa sih? Sehingga tercetus gitu loh. Berawal dari pertama yang saya lakukan itu hanya sekedar coret-coretan logo. Tapi pada saat saya menggali ternyata garis nol sendiri mempunyai makna. Nah, kenapa saya mau memberikan nama kedai kopi saya Garis Nol, yaitu semua itu berawal dari nol. Tekaran dari kopi itu semua dari nol. Entah apapun yang Anda lakukan itu pasti harus dari nol. Makanya saya memberikan nama kedai saya itu Garis Nol. Asik, Kan asik. gitu. Jadi Garis Nol itu memiliki banyak makna gitu ya menurut Anda. Benar banget, bukan sekedar nama doang. Bukan sekedar cuma Garis Nol itu yang nggak ada arti gitu ya. Benar banget. Asik, asik. Berawal dari coret-coretan Iya. menjadi kedai kopi. Kedai kopi. Mantap. Sekarang gini nih, motivasi Anda? Sekarang kan Anda masih kuliah atau gimana sih, Mas? Alhamdulillah saya masih kuliah sampai sekarang. Oke. Masih kuliah kan? Kok kepikiran sih untuk membangun sebuah usaha padahal Anda kan masih kayak harus ada kuliah gitu. Jadi kayak gimana sih motivasi Anda gitu loh? Motivasi saya sendiri sambil kuliah. Kenapa saya membangun kedai kopi? Itu karena salah satu memang niat saya. Karena mulai dari saya melihat teman-teman anak muda dari sekarang melihat apa yang mereka buka itu melakukan kayak sebuah usaha. Mereka melakukan hal itu. Maka dari itu saya juga menginginkan hal seperti itu. Jadi saya juga ingin seperti mereka. Jadi motivasi saya melihat hanya dari lingkungan, melihat mereka berusaha keras itu membuat saya ikut berkecimpung di dunia usaha. Salah satunya saya membangun kedai kopi Garis Nol. Oke, berarti faktor lingkungan itu sangat mendukung ya. Benar banget. Karena mungkin dari ini ya, melihat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia bisnis. Jadi mungkin menurut saya ya, mungkin tidak perlu untuk menunggu kuliah itu kelar gitu ya. Benar banget. Karena begini, apa yang kita lakukan itu sebenarnya semua adalah pelajaran. Jadi apa yang kau lakukan itu sebenarnya ada ilmunya. Jadi makanya kelilingi aja, maksudnya jalan, lihat sekeliling Anda, itu akan menjadi sebuah ilmu. Nah, saya melihat ilmu itu dari sekeliling. Nah, melihat dari kerja keras teman-teman yang kita lihat, anak-anak muda sekarang mulai berinovasi. Jadi saya ikut mulai berinovasi juga. Keren. Mantap sih, masih muda udah memiliki usaha gitu ya. Jadi Alhamdulillah. tidak begitu menunggu uang bulanan gitu ya. Alhamdulillah, menambah uang jajan. Siap. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Bagaimana sih sekarang kan kata Anda tadi Anda itu masih kuliah. Jadi cara Anda membagi waktu antara pekerjaan dengan perkuliahan itu kayak gimana sih? Apa udah ada misalnya nih dari pagi itu aku harus kayak menjalankan kuliah, terus jam sekian aku menjalankan usahaku, bagi waktunya kayak gimana gitu? Oh benar. Salah satu yang hal terberat bagi saya itu adalah memang memanage waktu. Karena membagi waktu itu benar-benar kayak kita harus step by step. Oh ini harus dilakukan sejam segini. Hari ini kita harus lakukan ini gini-gini. Jadi saya setelah menyusun kayak
dalam satu hari saya harus melakukan hal ini. Jadi mulai pagi udah ada gitu, udah ada gitu-gitunya ya? jadwalnya, Udah kayak ada sudah ada urutannya. notis gitu kan. Iya. Jadi mulai pagi, misalnya saya bangun jam 6, ya sudah saya mulai mempersiapkan. Misalnya ada kuliah pagi, maka saya akan melakukan kuliah pagi. Karena kebetulan saya sendiri, kedai kopi saya hanya membuka itu di jam 10 siang. Jadi saya ada kesempatan untuk sambil kuliah, apalagi sekarang kan masih pandemi dan online, jadi itu agak meringankan saya juga sih, kuliah online gitu. Jadi bagi waktunya bisa gampang gitu ya, soalnya kuliahnya masih online juga kan. Iya, benar banget. Iya. Oke nih Mas, sekarang kan kita sedang tidak berada di kedai kopinya Anda kan? Iya, benar. Sekiranya nih supaya teman-teman kita tahu bentuk dari kedai kopi Anda, atau bukan bentuk sih, kayak konsep bangunannya kayak gimana sih? Entah itu dari modern kah, atau kayak di sini kan kita di Pulau Jawa kan? Iya, benar. Entah ngambil bangunan dari Jawa kah atau gimana sih untuk menarik minat dari pembeli itu kayak gimana? Kalau dari kedai kopi saya sendiri, konsepnya itu sebenarnya belum jadi banget. Jadi saya belum bisa kayak mengajak Anda ke sana karena memang lagi PPKM juga. Jadi saya menutup kopi shop saya dulu untuk sementara, karena mengingat memang COVID juga makin menaik. Jadi untuk konsep saya, kopi shop saya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu gimana, cuman klasik aja, dan tempatnya nggak terlalu besar, kecil aja. Tapi kalau untuk misalnya bikin untuk nongkinya, misalnya nongki bareng di situ, bikin nyaman aja sih, enak dibawa santai, dan itu nggak mengganggu kayak misalnya nongkrong kalian gitu. Nuansanya itu ya lumayan enak banget lah kalau misalnya nongki di tempat saya. Siap. Klasik. Marketing ada jalan ya Mas? Klasik aja. Asik, sambil marketingnya kan. Jangan lupa datang deh. Garis nol. Jadi apa sih? Gini deh biar teman-teman tahu nih alamat lengkap kopi Anda gitu. Di daerah Jogja kan? Daerah Jogja. Jadi alamatnya itu tempat saya, kedai kopi shop saya itu di Kota Gede, Bantul, Kota Gede. Dan saya belum tahu nomor berapa, tapi di Kota Gede, Pasar Kota Gede. Nah, itu menuju ke Pasar Kota Gede. Kalau misalnya udah ada di Anda map kan? Udah ada di map. sudah ada di Maps. Jadi kalau misalnya sudah Anda misalnya mengetik garis nol, itu bakal muncul garis nol kopi shop garis nol Kota Gede gitu. Nah, teman-teman, kalian langsung aja nih buat yang di Jogja, datang aja di alamat kopi tersebut. Nanti kita ini kan sertakan sama ini alamatnya di deskripsi. Baik Mas, gini ya. Kenapa sih Anda itu memutuskan untuk mengambil kopi shop? Itu kan sekarang kan sedang masa pandemi kan. Jadi otomatis kayak pembeli itu jarang yang ke store ke tempatnya kedai langsung, gitu ya? ke kedai langsung. Kenapa tidak kayak memutuskan yang online shop itu, atau baju gitu kan yang Anda beli dari produsen lain, terus Anda itu menjual kembali gitu sebagai kopi shop lagi, maksudnya kayak ini di Shopee atau Lazada gitu lah. Benar. Ke jualan online gitu ya. Biar ini soalnya lagi PPKM juga kan, COVID benar gitu kan, untuk kayak mengurangi keluar dari rumah. Benar banget sih. Tapi kenapa saya menyukai, maksudnya buka kedai kopi shop? Karena itu paling utama hobi saya, maksudnya kesukaan saya itu adalah minum kopi juga. Dan kedua, saya juga adalah seorang yang suka hal-hal yang baru. Nah, jadi kenapa saya mengolah kopi shop? Jadi ini adalah kayak gimana ya, menyatu aja, karena memang passion kan, dan itu jadi tantangan baru juga. Mengenal di kopi shop, perkopian gitu kan. Dan ternyata memang itu nyambung banget sama kayak skill saya. Jadi
enak aja jalannya, enjoy sambil ya kayak ngopi-ngopi, apalagi sambil kayak baca-baca buku, ngopi itu Sambil tugas juga kan lagi kuliah. bener banget itu, buat otak itu kembali wah. Oh, sebentar Mas, Mantap. apa latar kita sabar ya. Iya, Sorry, sorry. apa. Juga nih studio lagi panas, AC lagi di Sorry ya, gak apa-apa mas, gak apa-apa. Tapi Siap, yang siap. penting enak aja kita ngobrolnya Iya sambil kan? bagi ilmu. ya relax aja kan Benar. bagi ilmu. Aduh, apa sih udah nih kopi kan? Iya. Apa masih apa? Sekarang kan udah di daerah Pulau Jawa Bali sedang ada kayak apa sih PPKM. PPKM benar. Jadi kopi shop Anda sekarang sedang buka atau cuma apa menerima orderan via takeaway atau masih buka atau kayak gimana sih sekarang di masa-masa PPKM? Kalau seperti di ini? masa PPKM saat ini kedai kami wajibkan untuk tutup. Mm-mm. Karena benar-benar kalau di daerah Bantul itu sedang COVID-nya memang melonjak banget. Sering Jadi ini kan kami di memutuskan daerah Yogyakarta kan Ah. angka ini COVID-nya lagi. COVID-nya lagi naik banget. Iya, Jadi benar. kita memutuskan sama rekan-rekan maksudnya sama karyawan, teman kerja juga, salah satu partner saya. Jadi kami sudah bicarakan bagaimana coffee shop ke depan ini semua seperti apa gitu kan. Jadi kita untuk sementara ini kita memang benar-benar harus tutup dulu untuk meminimalisir Iya, iya. apa namanya kekurangan ini apa Bahan-bahan. angka COVID Iya, maksudnya. benar-benar. Biar tidak terjadi kerumunan juga. Ya namanya juga kita harus membantu pemerintah. Iya, ya benar. Gitu. benar. Jadi ya apa Anda juga merupakan salah satu apa orang yang percaya mungkin percaya akan COVID dan sehingga mematuhi prokes-prokesnya gitu ya. Ya benar banget. Ya. Nah, tapi juga teman-teman juga harus seperti itu ya, jangan keluar selalu ingat pesan ibu gitu kan, tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Oke. Benar banget itu harus pokoknya harus dilakukan dan kita harus jangan lupa kita harus vaksin juga. Oh, siap. Oke. Gini loh Mas. Saya kayak apa sih penasaran gitu kan. Anda kan masih kuliah, otomatis kayak keuangan gitu sebelum-belumnya kan masih dari orang tua kan. Iya benar. Nah, Anda membangun coffee shop atau kedai kopi ini juga membutuhkan modal. Iya. Jadi, apakah itu cuma Anda sendiri modalnya dari Anda atau ada partner kerja atau kayak gimana sih gitu modalnya gitu loh? Jadi saya membangun coffee shop itu sebenarnya bukan saya sendiri, tapi saya ada rekan kerja Join gitu ya? join bah. Nah, jadi partner saya untuk mendirikan ini ada jadinya itu kedai coffee shop garis nol. Jadi kami berdua melakukan kerjasama. Nah makanya butuh modal kan, butuh modal dan modal kami itu ya kami bagi dua, dia saya setengah dan dia saya setengah. Oh, jadinya partneran gitu ya? Kayak gitu. Jadi penghasilan juga ya harus dibagi dua gitu. Ya. Salut sih sama Anda Mas, soalnya Alhamdulillah. masih muda, berawal dari coret-coretan, terus berujung ke kedai kopi dan mampu gitu loh kayak masih kuliah, membagi waktu, gitu kan? Alhamdulillah. Itu salah satu hal yang apa sih kayak anak muda sekarang kan kita lihat-lihat banyak yang gengsi gitu loh. Bener banget. Bukannya apa mencari uang membantu perekonomian orang tua tapi kayak malah ini loh kayak lebih apa menghambur-hamburkan uang. Apalagi Iya. di masa pandemi seperti ini kan, Benar banget. keuangan ekonomi juga jadi apa Jadi turun gitu kan. ya kan? Kalau mau masuk ke satu daerah juga harus mengeluarkan uang, harus benar. vaksin lah, harus itulah inilah kan. Benar Tapi ya banget, benar banget. itulah ada salah satu ini sih. Terima kasih. Itu semua berkat maksudnya berkat kerja keras juga, berkat doa teman, berkat bantuan teman-teman juga semua mempercayakan saya di bidang kopi. Jadi saya juga enjoy banget mengerjakan di bidang saya sendiri. Iya iya.
Jadi kayak lebih nyaman itu ya, kayak Ah. ngalur ya gitu kan, Ngalur, soalnya benar. udah apa, masnya udah ini apa, salah satu pecinta kopi gitu kan. Jadi kerjanya bangun kedai kopi, jadinya usahanya jalan ya gitu kan, ya kan. Makanya itu kayak nyatu. Jadi kita nggak bosan karena kita sudah di passion kita. Jadi bergerak di bidang kopi itu enak banget. Iya sih, soalnya salah satu usaha itu agar jalan juga kita harus bergerak di fashion kita. Siap. Oke, gini. Wah, Anda kan salah satu membangun kedai kopi nih. Iya. Jadi kedai kopi apa? Kopi-kopi yang apa? Yang Anda buat itu ada ini nggak sih, dari apa? Anda ngambilnya dari apa sih, pengusaha, bukan pengusaha sih, kayak perkebunan kopi kah, atau Anda kayak mengambil dari mana gitu? Kalau untuk pertama sih saya sendiri melihat dari resep-resep ini apa, resep-resep di YouTube tentang kayak dunia kopi itu seperti apa, terus tuh rasanya seperti apa. Jadi saya hanya melihat dulu di YouTube itu. Jadi setelah saya lihat-lihat, oh seperti ini, dan saya mencari kayak trainer, melakukan mencari trainer. Jadi saya mencari trainer untuk Mensuplai itu. mensuplai juga, dan sekaligus saya belajar sama trainer saya untuk tentang perkopian gitu, dan apa aja yang misalnya ini dicampur ini gimana, ini dicampur ini gimana, gitu-gitu. Jadi kayak takaran-takarannya Ya, gitu takarannya benar banget, bisa, takarannya. misalnya kayak kalau kayak ini espresso atau apa itu kan udah Ya, ada ini kan benar. takarannya masing-masing kan. Ada takarannya masing-masing. Mungkin teman-teman di apa yang nonton juga penasaran nih, salah satu kopi mungkin yang apa sih rekomen di tempat Anda, Kalau yang best seller lah. best seller di tempat saya itu kopi namanya Konhilo. Gila. Ya, namanya Konhilo, enak banget. Itu kalau dan itu murah. Di tempat saya itu kalau Ramah dengan kantong mahasiswa. iya, gitu kantong ya. mahasiswa banget itu kopi saya. Jadi itu hanya 15.000. Kalian sudah merasakan spesialnya kopi Konhilo buatan garis nol. Anjay, asik, mantap. Oke, apa lagi ya Mas ya, yang sekiranya mungkin menurut Anda nih, teman-teman mungkin belum tahu apa sih kayak kesulitan apa yang Anda dapatkan, terus kayak ya intinya kayak kesulitan-kesulitan itu aja sih. Kalau misalnya dari kesulitan dari saya sendiri sama partner saya sendiri itu membangun branding untuk sebuah kopi baru, apalagi kita ini adalah perantau. Jadi di pertama itu memang kita agak kesulitan, emang benar-benar kesulitan membangun coffee shop. Entah itu kita mau pasarannya ini kemana nih, ke anak muda atau orang tua, atau hanya sekedar jual kopi ya jualan gitu. Iya benar-benar. Tidak, itu kita targetnya kayak anak muda. Jadi harus memiliki target konsumen. Benar gitu ya. banget, kita harus target itu karena anak muda sekarang itu ada misalnya kreatif. Kenapa saya bilang gitu? Jadi mereka itu menyukai hal-hal yang baru. Jadi bukan hanya soal tentang kopi, tapi kalau misalnya kopi kita enak, seberapa mahal pun kopi kita itu, Pasti akan dibeli tapi juga. kalau enak itu pasti akan dibeli. pasti akan datang. Itu dia. Jadi makanya kita membangun branding itu lumayan susah. Jadi demi hari ke hari mempromosikannya, terus tuh mengajak teman bantu promosi dan jualan satu hari, kadang ada dan kadang tidak. Ya resiko. Bentuk promosinya dalam apa sih? Sosmed kah atau apa? Kalau untuk bentuk kayak misalnya ini kita pakai sosial media. Lebih khususnya tuh ke Instagram. Iya. Tapi sekarang kita ke trennya lagi ya ke TikTok untuk video marketing. Iya. Jadi kayak mengikuti tren Oh, gitu ya. benar banget, Siap. benar banget. Pintar.
Anda hebat juga ya Mas ya. Syukur, semua hebat, cuman bagaimana tergantung cara masing-masing sendiri ini mengerjakannya. Tinggal pribadi kita Ah, untuk benar banget. Iya, mau atau tidaknya gitu kan untuk membangun usaha itu. Iya. Jadi Mau apanya kita itu gitu. mungkin nih apa kesannya Mas kan bisa dijadikan apa sih salah satu orang yang untuk dijadikan motivasi nih. Jadi ini apa sih pesan-pesan apa pesan yang Mas ingin sampaikan kepada apa penonton-penonton kita gitu agar mereka tuh mau lo bergerak. Jadi apa sih kuliah itu bukan sebuah ini tantangan apa halangan mereka untuk berani menjadi lebih ini. Mulai usaha. Oh iya gitu. Kalau Pesan-pesan ke pesan teman-teman. saya dari untuk teman-teman yang sedang kuliah, misalnya ragu untuk terjun ke dunia usaha, sebenarnya itu harus digeserkan. Kenapa? Jadi kita itu harus mindset kita harus positif. Harus Nggak lebih boleh, terbuka gitu ya. nggak boleh kita mindset kita, pikiran kita, oh nanti kalau saya buka ini, saya bangkrut, saya rugi dan kuliah saya terbengkalai. Iya, Nggak, iya. kita nggak harus berpikiran seperti itu. Jadi seharusnya kita ini sebagai kayak sebagai mahasiswa, jadi harus berpikir positif untuk bagaimana cara kita mengendalikan situasi seharusnya yang kita bisa tangani itu bisa kita lakukan. Seperti contoh, misalnya kalau misalnya Anda ingin membuka sebuah usaha, ya udah jalan aja, nggak usah perlu takut-takut, nggak usah tanggung-tanggung. Selagi nggak ada yang halangin kamu, Iya, iya. ya udah jalan aja. Pokoknya bergerak, pelajari, pahami, jatuh bangun. Harus berani gitu ya. Harus berani. Spekulasi gitu. Yang paling gimana ya? Kamu harus terima sebagai misalnya mau terjun ke dunia usaha, kamu harus berani ambil resiko. Itu. Jangan Iya, takut iya. rugi. Iya sih, Harus soalnya ambil resiko karena ya namanya bidang usaha, Iya. ada namanya turun, ada yang namanya naik. Benar. Tuh. Itu jadi itu ya pesan-pesan buat Benar banget, teman-teman. itu Jadi pesan teman saya. dalam membangun usaha itu kita tidak perlu takut akan entah itu kita gagal ataupun berhasil. Yang penting kalau kita menjalannya dengan apa sih tulus gitu kan, Iya. percaya diri Percaya akan hal diri. itu, ya pasti akan seperti Masnya kan. Insya Allah. Iya, Insya Allah. iya, Jangan iya. lupa berdoa juga. Itu penting banget. Berdoa. Siap. Oke, terima kasih ya Mas. Ya. Jadi teman-teman mungkin Sama-sama. hanya itu deh dialog singkat kita sama Mas Aswad kan? Iya Mas benar Aswad. banget. Oke, terima kasih Mas. Oke teman-teman, kita cabut dulu ya. Kopi Talk Show. See you. Terima kasih.